Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha daramang sadayana, sahabat mistik Bumi Nusantara, semoga kalian sehat semuanya. Bila ada yang sakit, saat menyaksikan video ini, saya doakan agar Tuhan mengangkat penyakitnya dan sembuhkan seperti sedia kala. Dan bila ada yang sedang kesulitan ekonomi, saat Anda melihat video ini, saya doakan agar dimudahkan jalan rezekinya dan diijabah hajatnya dan doa-doanya. Bila ada ibu hamil yang sedang menonton video ini, agar dimudahkan proses persalinannya. Amin ya robbal alamin. Beberapa waktu terakhir, redaksi Mistik Bumi Nusantara menerima pesan melalui email. Pesan-pesan itu datang dari Ustadz Yusuf, Haji Jaja, Ibu Marlina, dan 6 nama lainnya. 9 orang yang menyampaikan satu kegelisahan yang sama. Mereka berasal dari Cirebon, Bogor, Bandung Jawa Barat, Kalimantan dan Jawa Timur. Mereka mempertanyakan pemaknaan kujang yang semakin menjauh dari nilai sakral dan filosofinya. Mereka menegaskan, kujang sejak awal bukan alat pertanian, bukan pula sekadar senjata perang, melainkan pusaka spiritual yang lahir dari kesadaran ketuhanan dan adab leluhur Sunda. Dari pesan-pesan inilah, kami merangkai kembali dan mengangkat kisah asal-usul kujang dari alam gaib hingga menjadi pusaka. Mari kita mulai. Jauh sebelum kerajaan-kerajaan berdiri, masyarakat Sunda telah hidup dalam tatanan kosmis. Gunung adalah sumbu alam, hutan adalah ruang tapa, dan besi bukan sekadar logam, melainkan unsur alam dan media penampung kehendak ilahi. Dalam sejarah masa lampaunya, kujang diyakini diturunkan dari kayangan, bukan diciptakan dari ambisi manusia. Empu yang membuat kujang dan menempa kujang disebut sebagai Empu Mandala Jati, Empu Cakra Sangkan Agung. Mereka berdua adalah murid-murid Sang Hyang Batara Surya. Kedua empu suci yang ditugaskan gurunya untuk membuat pusaka, salah satunya pusaka orang Sunda yaitu pusaka kujang. Kujang mereka berdua menanggalkan hasrat duniawinya. Ia para empu membuat pusaka-pusaka zaman purbakala, ia pun menempa kujang dalam keadaan puasa, semedi dan tirakat di goa, hutan-hutan sakral dan di alam dewa-dewi. Dan proses itu mereka zikir panjang, menyatukan hati, nur dan niatnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu mereka lakukan dalam 33 tahun lamanya. Setiap lekuk kujang bukan hiasan semata, melainkan itu bahasa-bahasa simbol yang sakral. Lengkungnya melambangkan jalan hidup manusia yang tidak lurus, namun harus dijalani dengan kesadaran dan kesabaran. Ujungnya yang runcing, bukan untuk menyerang, tetapi mengingatkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bahwa hidup itu memiliki batas dan waktu. Lubang-lubang kecil pada bilah kujang ditafsirkan sebagai simbol kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Dan Tuhan ada di mana-mana. Selain dan kekuatan itu lahir dari kekosongan hati, kekuatan itu lahir dari kepasrahan hamba. Selain itu, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dan simbol lain dari kujang adalah selain manusia mengosongkan dirinya, ia pun menyambut kehadiran Tuhan dalam dirinya. Dalamnya, bolong-bolong, kujang juga memiliki arti napas kehidupan maupun jumlah waktu. Dan peringatan waktu kematian itu akan tiba. Kujang mengajarkan satu hal. Kekuatan sejati adalah kendali diri yang bersumber dari alam semesta yang isinya ridho Tuhan tanpa batas dari Yang Maha Esa. Dalam laku sakral empu dalam tirakatnya tentunya, kujang tidak dibiarkan kosong begitu saja. Ia dititipi penjaga gaib, yaitu kekuatan dahsyat yang bersemayam dalam isi pusaka kujang itu sendiri. Manfaatnya untuk menaklukkan binatang buas, untuk menaklukkan Kurawa alias para siluman, dapat menyembuhkan orang yang terkena guna-guna, santet, tenun mudung. Selain manfaat, mukjizat lainnya dari pusaka kujang dan keajaiban karomah dari kujang masih memiliki ratusan manfaat lainnya. Ia pun akan terwarisi karomah darah biru, artinya memiliki darah kerajaan langit, sebelum masa peradaban manusia lahir ke alam dunia, pastinya ia akan menjadi pemimpin yang adil, baik hati dan bijaksana. Hodam-hodam kujang tidak melayani hawa nafsu birahi yang liar.
Ia menolak keserakahan, ia pun menolak manusia munafik yang tidak percaya akan yang gaib. Ia hanya menyatu dengan jiwa yang suci dan jiwa yang tunduk kepada kehendak Tuhan, pencipta langit dan bumi. Inilah kaitan Kujang dengan ilmu tauhid atau kekuatan tauhid seorang hamba. Bahwa tidak ada kekuatan sejati selain dari Tuhan Yang Maha Esa. Kujang bukan sumber kuasa, melainkan pengingat batas kuasa manusia. Dalam riwayat salah satu empu pewaris Kujang, ia berdiskusi dengan Karomah Kujang. Kata empu, "Wahai pusaka titipan kayangan, apa hakikat keberadaanmu?" Gaib Kujang, "Aku hadir untuk menimbang niat, bukan untuk menambah kuasa." Empu, "Apakah engkau akan menjaga negeri?" Gaib Kujang, "Jika negeri dijaga dengan adab, aku akan menjadi penyeimbangnya." Empu, "Apakah engkau milik raja?" Gaib Kujang, "Aku tidak dimiliki. Aku hanya dititipkan kepada mereka yang mempunyai hak waris. Ketika kerajaan Pajajaran berdiri dan mencapai masa kejayaannya, Kujang tidak dijadikan senjata perang terbuka. Ia ditempatkan sebagai pusaka spiritual negara. Kujang menjadi simbol kekuatan dan keselarasan raja, rakyat, dan alam. Mereka bersatu bersinergis. Raja yang layak memegang Kujang harus mampu menahan diri, mengutamakan keadilan, dan menjaga amanah leluhurnya, yaitu kerajaan-kerajaan sebelum masa lahirnya Pajajaran. Dalam kejayaan kerajaan Pajajaran, Kujang tidak hanya berfungsi sebagai penjaga moral kekuasaan, tetapi juga sebagai pelindung spiritual bagi pewaris amanahnya. Kekuatan gaib yang bersemayam di dalam Kujang. Jauh sebelum Kujang dikenal manusia, alam telah lebih dulu menyimpannya. Dalam kisah lisan leluhur Sunda, diceritakan seorang empu tidak menempa Kujang. Dari logam biasa, ia memulai perjalanannya dengan mencari batu fosil purba, batu yang telah tertidur selama ribuan tahun di perut bumi. Batu fosil ini bukan sembarang batu. Ia adalah saksi zaman, menyimpan getaran kehidupan purba, energi alam yang belum tersentuh, keserakahan manusia. Ketika empu menyentuh batu itu, ia tidak langsung menempa. Ia bersila sejenak meminta izin. Ia mendengar suara alam, karena batu tua hanya akan membuka diri kepada batin yang tenang dan jiwa yang suci. Dari batu fosil inilah, empu menanamkan daya keteguhan. Maknanya jelas. Pemimpin harus seteguh bumi, tidak goyah oleh pujian, dan tidak hancur oleh cercaan. Batu fosil memberi Kujang kemampuan menyerap dan menetralisir energi buruk, menjadikannya pelindung batin bagi pewaris pusaka. Namun empu ini mereka tahu, keteguhan saja tidak cukup. Maka ia memadukan batu fosil itu dengan emas murni. Bukan emas untuk kemewahan, melainkan emas sebagai lambang cahaya kesadaran. Emas dipilih karena ia tidak berkarat, tidak lapuk oleh waktu, seperti nilai kebenaran yang tidak boleh pudar oleh zaman. Emas memberi Kujang daya penerang batin, membantu pemiliknya membedakan antara kehendak luhur dan bisikan nafsu. Dalam perpaduan itu, batu fosil menjadi kuat dan akar. Emas menjadi cahaya penerang bagi seisi dunia. Kujang pun lahir bukan sebagai senjata penghancur, melainkan penjaga keseimbangan antara kekuatan bumi dan cahaya langit. Empu berpesan dalam batinnya, siapapun yang memegang Kujang ini harus kuat menahan diri, menahan emosinya, dan jernih dalam niat, putih dalam langkah. Karena jika tidak, batu akan memberatkan langkahnya, dan emas akan memantulkan kesalahan batinnya sendiri. Inilah sebabnya, Kujang tidak memilih sembarang pemilik. Ia hanya menyatu dengan mereka yang sanggup memikul amanah leluhur
dan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Bukanlah daya untuk menaklukkan, melainkan perlindungan halus dari yang gaib, yang bekerja dalam diamnya. Para pewaris pusaka kujang diyakini dijauhkan dari niat jahat, khianat, tipu daya, sombong, dan pengaruh gelap yang merusak batin seorang pemimpin. Namun perlindungan ini tidak berlaku mutlak. Ia hanya menyertai mereka yang menjaga adab, bersih hatinya, bersih niatnya, dan kekuatan kujang akan menampakkan dirinya dan menyadari bahwa kujang bukan sumber kuasa, melainkan titipan Tuhan untuk menjaga keseimbangan alam dan manusia, antara kekuasaan dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Dengan demikian, kujang menjadi pusaka yang tidak hanya menjaga negeri dari ancaman yang terlihat maupun yang tidak terlihat, tetapi juga dari kehancuran batin yang kerap lahir, tentunya dari kesombongan diri manusianya itu sendiri. Dalam tradisi batin, kujang menyampaikan pesan halus. Engkau raja karena amanah, bukan karena kesaktianmu. Negeri makmur karena engkau adil, jujur, dan bijaksana, tapi bukan karena mereka takut. Pesan ini menegaskan bahwa kujang adalah falsafah kepemimpinan, bukan alat dominasi. Kujang bukan untuk disembah. Ia pun bukan jimat murahan. Ia adalah alam dan cermin batin, pengingat bahwa kekuatan tanpa ilmu dan adab tentunya akan kehilangan arah serta kehancuran. Pusaka kujang bukan milik sembarang tangan. Ia bukan sekadar senjata pamkas saja, melainkan warisan rohani dan martabat kerajaan. Sejak masa kejayaan kerajaan Pajajaran, kujang hanya diwariskan kepada darah yang bersambung, kepada garis keturunan yang memikul amanah leluhur. Bukan karena kekuasaan, bukan karena keinginan, melainkan karena ikatan janji antara empu, raja, dan alam semesta. Kujang memilih tuannya, dan pewaris sejatinya adalah mereka yang berasal dari keturunan Pajajaran, yang menjaga adat, menghormati leluhur, dan memegang tanggung jawab pusaka Nusantara. Dari seluruh pelajaran ini, orang belajar bahwa kesadaran bukan sekadar terang di akal, tapi terang di hati dan budi. Di Ajen Kerajaan Pajajaran, pusaka dan adat mengajarkan kita untuk mengenal diri sendiri, menumbuhkan kesadaran, dan hidup dalam cinta kasih. Kujang, adat, dan pusaka mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak di wajah atau senjata, tapi di budi, kesetiaan, dan keseimbangan hidup. Orang yang sadar, moal kagodaku kekuasaan, moal pohokana asal-usul, dan tetap menjaga rasa hormat kepada alam serta yang maha suci. Dengan kesadaran itu, orang menapaki bumi dengan bijaksana, menjaga ajen Sunda, menghormati warisan Pajajaran, dan menjalani hidup dengan sili asah, sili asih, sili asuh, sili sengiten, sili wangian. Akhirnya, seluruh pusaka leluhur bukan untuk membuat kita lebih tinggi, tapi untuk mengajarkan bagaimana menjadi manusia sejati yang sadar, penuh cinta, kasih, dan bijaksana. Jika hari ini kujang tinggal simbol, maka tugas kitalah sebagai keturunan orang Sunda Pajajaran, wajib kita semuanya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya, nilai sejarah, dan falsafahnya. Akhirnya, pusaka dan warisan leluhur mengajarkan kita bahwa sejati manusia bukan diukur dari kekuasaan, tapi dari kesadaran diri, cinta kasih, dan kebijaksanaan dalam menjalani hidup. Sekian sejarah singkat masa lampau pusaka kujang, dari peradaban sebelum masa kerajaan hingga kejayaan Pajajaran. Terima kasih telah menyaksikan Mistik Bumi Nusantara, mengungkap jejak leluhur, peradaban, menjaga makna amanah,
dan merawat ingatan leluhur Nusantara. Jika Anda merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak tertinggal kisah-kisah mistik dan sejarah Nusantara lainnya. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya bersama Mistik Bumi Nusantara.